Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awalan, wallahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya di sini saya Ayub Biasbiul Hamdi. Di sini saya akan presentasi konsep tauhid dan marifat dan takdir. Oke, next. Tauhid marifatullah. Yang pertama ada pengertian tauhid. Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah SWT. Dalam bahasa Arab, kata tauhid berasal dari kata wahid, yang berarti itu satu. Jadi tauhid berarti mengesahkan Allah SWT bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua ada jenis-jenis tauhid. Tauhid terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengakui Allah SWT sebagai satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Tauhid ulumiyah, yaitu mengakui Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Tauhid Tauhid asma wa sifat, yaitu mengakui bahwa Allah SWT memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna dan tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Oke, next. Yang ketiga, pengertian tauhid. Pengertian tauhid. Mempelajari tauhid sangat penting bagi setiap muslim karena merupakan fondasi keimanan. Tanpa tauhid, keimanan seorang muslim tidak akan sempurna, menghantarkan kepada kebahagiaan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin dekat dengannya dan merasakan kebahagiaan sejati. Memperkuat akidah, mempelajari tauhid dapat membantu kita untuk menghindar dari syirik dan bid'ah, meningkatkan ketakwaan dan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk taat kepadanya, yakni Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cara mempelajari tauhid. Ada banyak cara untuk mempelajari tauhid, antara lain membaca Al-Quran dan menghafal ayat-ayatnya, membaca buku tentang tauhid, mengikuti kajian-kajian tentang tauhid, bergabung dengan komunitas belajar tauhid, berkonsultasi dengan ustadz dan ustazah ahli dalam bidang tauhid, dan sekarang kita berada di matkul agama Islam. Kita akan mempelajari tentang tauhid. Itu adalah salah satu pelajaran yang disebut juga wajib bagi kita untuk mengerti tentang agama, dikarenakan di zaman sekarang agama itu sangat sulit untuk dipelajari. Oke, next. Mengenal Rasul Muhammad SAW. Apa itu Rasul? Rasul adalah utusan Allah SWT yang diutus kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyunya. Rasul memiliki tugas untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan membawanya keluar dari kegelapan jahiliyah. Dan yang kedua, mengenali Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Amul Fi'il, tahun gajah, yang bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Beliau dilahirkan dalam keluarga bangsawan Quraisy dari suku Bani Hashim. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Ketika masih kecil, Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya Abu Lahab. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan sifat-sifat yang mulia seperti jujur terhadap apapun, adil, dan penyayang. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya yang terhormat di Mekah. Pernikahan ini membahagiakan Rasul dan Khadijah binti bin Walid. Mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Hashim, Abdullah, Zinab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ibrahim. Oke, next. Fungsi Rasul. Oh, belum. Tadi mengenal Rasul Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW juga terkenal dengan kesabaran yang tinggi. Seperti yang saya ketahui, Rasul Muhammad SAW pernah dilempari oleh batu, kotoran, dan apapun itu, tetapi Rasulullah SAW tetap sabar dan tabah karena dia karena beliau ingin bahwa mereka yang melecehkan beliau itu nantinya bakal hijrah, namanya itu masuk agama Islam, menuntun ke jalan yang benar. Oke, mungkin selanjutnya next. Yang ketiga, fungsi Rasul. Rasul memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan manusia, yaitu menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umat manusia.
Wahyu tersebut berisi petunjuk tentang bagaimana manusia harus hidup dan beribadah kepada Allah SWT, membimbing manusia ke jalan yang benar. Rasul menunjukkan kepada manusia jalan yang benar dan menuntun mereka keluar dari kegelapan jahiliyah. Karena di zaman dulu sangat minimnya pengetahuan, jadi banyak sekali yang umat-umat yang menuju ke jahiliyah, kegelapan. Menyempurnakan akhlak manusia, Rasul mengajarkan akhlak mulia kepada manusia dan membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Rasul berusaha untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di dunia dengan menyebarkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan toleransi. Tidak itu aja, bahwa agama Islam sendiri di Indonesia adalah agama yang dominan, agamanya agama Islam. Dan di situ agama Islam sangat solid dalam berbagai hal, seperti tentang bela Islam, tentang banyak hal yang membuat di Indonesia itu eh, sebagai negara yang penduduknya mayoritas Islam. Dan sekali lagi bahwa Islam itu adalah agama yang indah dan kasih sayang dan toleransi. Dan yang keempat adalah kedudukan Rasul. Rasul memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Mereka adalah utusan Allah SWT yang paling mulia dan terhormat. Berikut beberapa keistimewaan Rasul. Yang pertama merupakan manusia yang paling sempurna. Dan Rasul memiliki akhlak yang paling mulia dan sifat-sifat yang paling terpuji. Memiliki mukjizat. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada Rasul untuk membuktikan kenabian mereka. Diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Didoakan oleh malaikat dan seluruh makhluk hidup mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah SWT di hari kiamat. Maka oleh itu kita harus mentaati apa yang diajarkan oleh para rasul-rasul kita terdahulu, yang dimana sekarang kita tahu Rasul terakhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali hal-hal yang sunnah, hal-hal yang membuahkan pahala yang pernah diajarkan Rasul Muhammad SAW kepada kita. Maka kita harus taati apa yang diberikan Muhammad SAW. Seperti kita bisa puasa sunnah Senin Kamis, yaitu itu adalah perilaku contoh dari Muhammad SAW, di mana jikalau kita berpuasa di Senin dan hari Kamis, kita akan mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah. Itu hal-hal sederhana yang bisa saya sampaikan dari perbuatan baik Muhammad SAW. Sebenarnya lebih dari itu. Oke, next. Mengenal Rasul yaitu tugas Rasul. Tugas utama Rasul adalah menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya. Selain itu, Rasul juga memiliki tugas-tugas lain, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Yang menyempurnakan akhlak manusia, membimbing manusia ke jalan yang benar, membebaskan manusia dari perbudakan syirik dan jahiliyah, membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Rasul memiliki sifat wajib yang harus dimiliki, yaitu sidik, yaitu selalu benar dan dalam perkataan, dalam perbuatan, karena mereka harus contoh dari umat-umat kita. Amanah, yaitu dapat dipercaya. Tablik, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umatnya dengan benar dan utuh. Fatanah, yang itu cerdas dan berakal sehat. Baligh, yaitu menyampaikan risalah Allah SWT dengan jelas dan mudah dipahami. Oke, next. Nah, di sini ada konsep takdir. Apa itu takdir? Takdir adalah dalam bahasa Arab itu ketetapan atau keputusan. Dalam Islam, takdir diartikan sebagai ketetapan Allah SWT atas segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta, termasuk kehidupan manusia. Dan Allah SWT memiliki ilmu yang sempurna dan Dia telah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita tidak bisa eh, kecewa dengan takdir kita. Sekarang kita sedang ditakdirkan untuk berjunjung ilmu tinggi di kampus, yaitu kampus ternama di swasta Indonesia, yaitu kampus Telkom University. Maka itulah takdir kita. Di sini takdir kita untuk meraih ilmu-ilmu. Oke, yang kedua, jenis-jenis takdir. Ulama Islam membagi takdir menjadi dua jenis, yaitu takdir mubram
dan takdir sudah yaitu takdir mubram, yaitu takdir yang sudah pasti dan tidak bisa diubah, seperti kematian, jenis kelamin, dan garis keturunan. Makanya banyak sekali orang yang melawan takdir takdir Allah SWT, seperti kita, misalnya kita manusia, terus kita ingin ingin sekali seperti wanita. Nah, itu banyak sekali yang di zaman sekarang LGBT di mana-mana, LGBT di mana-mana, banyak sekali orang-orang yang berubah alat kelaminnya, dan yang awalnya dia lelaki menjadi wanita, yang awalnya wanita dia menjadi laki-laki. Itu merupakan melawan takdir Allah SWT. Itu adalah dosa besar dalam melawan takdir Allah SWT. Takdir mu, mualak, yaitu takdir yang bisa diubah dengan usaha manusia, seperti rezeki, kebahagiaan, dan kesuksesan. Seperti sekarang kita ditakdirkan untuk sekolah, lagi-lagi kita ditakdirkan untuk berkuliah di Telkom karena kita ingin mengubah takdir kita, yang dimana awal takdir kita tidak mengetahui, kita tuh kayak kita tuh tidak mengetahui apa yaitu ilmu-ilmu di luar keilmuan yang kita tahui. Seperti sekarang saya duduk di bangku kuliah dengan jurusan MBTI, di mana saya akan belajar tentang bisnis. Sebelumnya saya tidak tahu, tidak mengenal yang namanya itu bisnis teknologi, dan saya tidak tahu dengan apa aplikasi yang bisa digunakan untuk berbisnis ke depannya. Maka dari itu salah satu dari takdir mulak, yaitu takdir yang bisa diubah dengan usaha manusia, seperti rezeki, kebahagiaan, dan kesuksesan. Oke, next. Konsep takdir. Hikmah memahami takdir. Memahami konsep takdir dalam Islam memiliki banyak hikmah, antara lain meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT, maka kita akan semakin yakin dengan kekuasaannya dan semakin beriman kepadanya. Meningkatkan rasa syukur, kita terus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Seperti sekarang, misalnya kita ditakdirkan oleh keluarga yang mampu untuk makan, untuk berkuliah, untuk melakukan aktivitas. Belum tentu di luar sana banyak takdir-takdir yang misalnya tidak sebaik dengan kita, yang tidak bisa sekolah, makan pun susah gitu. Dan kita masih ditakdirkan untuk bisa belajar. Makanya kita harus menyebarkan ilmu kepada siapapun, bagaimanapun, karena dari itu kita bisa menebarkan hikmah. Hikmah di mana kita bisa menyebarkan eh, manfaat yang telah kita capai, yaitu dari takdir-takdir yang takdir yang baik buat kita. Jika kita mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita akan bersyukur kepada Allah SWT, karena Dia telah memberikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, maka kita akan bersabar dan menerima kenyataan, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang segala suatu hal buruk yang terjadi dari dalam diri kita itu adalah teguran buat kita. Semisal nih, kita tidak pernah sholat, kita dikasih musibah, tapi kita masih selamat. Nah, itu adalah upaya teguran buat diri kita. Kenapa? Kenapa? Kenapa sekarang kita masih hidup, padahal kita sudah mendapatkan eh, musibah yang besar. Agar 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 kita tahu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita meninggal, dalam keadaan yang belum taubat, atau masih berperilaku jahiliyah, tapi Allah tapi Allah menyelamatkan kita, maka kita harus berpikir bagaimana kekuasaan Allah SWT atas diri kita. Allah masih masih sayang terhadap kita. Maka dari itu banyak sekali motivasi dalam konsep takdir. Maka kita harus bersabar dan menerima kenyataan, karena itu adalah kehendak Allah SWT. Meningkatkan motivasi untuk berusaha, meskipun takdir mutlak bisa diubah dengan usaha manusia, namun kita tetap harus berusaha dan berikhtiar. Memahami takdir akan membuat kita lebih termotivasi untuk berusaha, karena kita yakin bahwa usaha kita tidak akan sia-sia. Meningkatkan ketenangan jiwa ketika kita memahami bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah SWT, maka kita akan lebih tenang.
dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Kita tidak akan mudah panik atau stres karena kita yakin bahwa Allah SWT selalu bersama kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Maka dari itu, kita harus bersyukur dalam semua takdir yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kita dapati. Karena takdir kita sekarang adalah takdir yang menentukan masa depan kita. Takdir yang telah direncanakan oleh Allah SWT. Bagaimana kita ke depannya, jadi apa kita ke depannya. Tapi jangan lupa dari lupa, kita harus bersyukur, kita harus bersabar dalam menghadapi takdir kita. Dan banyak-banyaklah berterima kasih karena diri kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menentukan takdir ke depannya. Bagaimana kita berkeluarga nanti, bagaimana kita ke depannya nanti, apakah kita hidup 5 tahun lagi, apakah kita sekarang sudah berguna buat orang lain, apakah kita masih bisa hidup jikalau bangun besok hari. Nah, itulah konsep takdir yang saya pahami. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayani alaih mahabbah. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan kenikmatan yang diberikan dari Allah SWT. Dan jangan lupa kita harus berzikir kepada Nabi Muhammad SAW, di mana ntar kita bakal diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.